Di suatu pagi yang cerah di kota Bandung, suara klakson kendaraan bercampur dengan teriakan pedagang yang panik. Jalanan yang seharusnya ramai menjadi penuh ketegangan karena keberadaan preman-preman yang mematok wilayah pasar dan toko-toko kecil. Para pedagang tidak berani melawan, sementara masyarakat biasa berjalan cepat, takut menjadi korban pemerasan. Kota yang dikenal dengan keramahan warganya kini mulai diliputi rasa takut. Di kantor Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menatap peta wilayah Jawa Barat yang penuh tanda merah. Setiap tanda mewakili laporan tentang aksi premanisme, pemerasan, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Ia menekan bibirnya, merasakan beban tanggung jawab yang besar. Ini bukan sekadar masalah hukum, tapi moral, gumamnya. Rakyat harus merasa aman di tanah mereka sendiri. Berita tentang preman yang memaksa pedagang membayar uang keamanan, sampai ke media sosial. Video preman menakut-nakuti warga viral, memicu kemarahan rakyat. Kang Deddy menutup laptopnya dengan tegas, lalu memanggil beberapa pejabat keamanan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jika kita diam, rasa takut akan menguasai Jawa Barat, katanya dengan suara berat namun penuh tekad. Malamnya, Kang Deddy mengunjungi salah satu pasar yang menjadi sasaran preman. Lampu-lampu redup menyoroti wajah-wajah lelah pedagang. Seorang bapak tua menceritakan bagaimana anaknya dipukul karena menolak membayar uang preman. Kang Deddy mendengarkan dengan seksama, matanya menyala menahan amarah. Ia tahu ini bukan sekadar cerita satu orang, tapi cerminan kondisi seluruh provinsi. Keesokan harinya, Kang Deddy mengumpulkan tim khusus yang terdiri dari polisi, intelijen, dan relawan warga yang berani. Ia memberikan arahan dengan suara tegas namun inspiratif. Kita akan bertindak dengan adil, tapi tanpa kompromi terhadap ketidakadilan. Preman tidak boleh lagi menentukan nasib rakyat. Tim itu mengangguk, menyadari bahwa misi ini lebih dari sekadar operasi keamanan biasa. Tidak semua pihak menyukai keputusan Kang Deddy. Beberapa pengusaha dan pejabat yang diam-diam bekerja sama dengan preman merasa terancam. Mereka mulai merencanakan cara untuk menggagalkan operasi ini. Namun Kang Deddy tak tergoyahkan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa keadilan harus ditegakkan, dan rakyat tidak boleh hidup dalam ketakutan. Hari-hari berikutnya, operasi dimulai dengan langkah-langkah kecil namun tegas. Preman-preman lokal mulai merasakan tekanan nyata. Toko-toko yang dulunya diperas kini terlihat lega, sementara warga mulai berbicara tentang keberanian sang pemimpin. Nama Kang Deddy Mulyadi mulai menjadi simbol harapan, meski tantangan dan bahaya masih menunggu di depan. Di penghujung bab, Kang Deddy berdiri di balkon kantor gubernur, menatap matahari terbenam di atas kota Bandung. Angin membawa aroma segar, tapi ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Ini baru langkah pertama, bisiknya. Jawa Barat akan aman, apapun yang terjadi. Semangatnya membara, menandai awal dari misi besar memberantas premanisme di seluruh provinsi. Keesokan harinya, ruang pertemuan utama di kantor gubernur dipenuhi oleh para kepala daerah, aparat keamanan, dan perwakilan warga. Kang Deddy Mulyadi berdiri di depan mereka, menatap satu persatu dengan mata penuh tekad. Kita tidak hanya berbicara soal keamanan, tapi tentang harga diri rakyat Jawa Barat, ucapnya tegas, membuat semua yang hadir terdiam. Ia kemudian menjelaskan kondisi sebenarnya, jalanan yang dikuasai preman, pasar-pasar yang diperas, dan warga yang hidup dalam ketakutan. Data yang ditampilkan di layar menunjukkan jumlah laporan kekerasan dan pemerasan meningkat drastis. Kang Deddy menekankan bahwa keberanian pemerintah akan diuji oleh setiap preman yang berani melawan hukum. Mulai hari ini, kita akan bergerak dengan strategi yang jelas. Premanisme tidak boleh lagi menjadi momok bagi masyarakat. Saya berjanji akan menegakkan keadilan, tanpa pandang bulu, kata Kang Deddy. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Para kepala daerah saling bertukar pandang, menyadari bahwa ini bukan sekadar pidato, tetapi deklarasi misi besar yang nyata. Rakyat yang hadir dalam pertemuan juga dibuat terkesan. Seorang pedagang muda berdiri, menunduk, lalu berkata dengan suara bergetar, "Pak, kami percaya dengan Bapak. Kami lelah hidup dalam ketakutan." Kang Deddy tersenyum singkat, menepuk bahu pemuda itu. "Keberanian kalian akan menjadi kekuatan kami. Bersama, kita bisa mengubah nasib Jawa Barat." Setelah pertemuan itu, Kang Deddy mulai menyusun tim khusus yang terdiri dari aparat kepolisian, intelijen, serta relawan rakyat yang bersedia membantu membersihkan wilayah mereka. Setiap anggota tim diberikan tugas spesifik, memetakan wilayah rawan,
menyiapkan strategi operasi, dan membangun jaringan komunikasi rahasia. Tidak ada yang boleh lengah, karena preman akan selalu mencoba memanfaatkan celah. Namun tidak semua pihak menyambut baik langkah ini. Beberapa pejabat korup mulai menebar isu dan meragukan kemampuan Kang Deddy. Bahkan preman-preman tertentu mulai memprovokasi, menyebarkan ancaman melalui pesan dan media sosial. Kang Deddy, dengan tenang, menatap peta Jawa Barat dan berkata pada dirinya sendiri, semakin banyak rintangan, semakin jelas tujuan kita. Di akhir hari, Kang Deddy mengunjungi sebuah pasar yang baru saja menjadi sasaran operasi kecil. Ia berdiri di tengah pedagang, menatap mata mereka satu persatu, dan mengulangi janji besarnya, tidak ada preman yang akan menentukan nasib kalian. Jawa Barat akan aman, dan kalian bebas dari rasa takut. Suasana menjadi hening, tapi hati semua orang terisi harapan baru. Malam itu, Kang Deddy kembali ke kantornya, menatap langit kota Bandung yang mulai gelap. Dalam sunyi, ia menuliskan strategi besok, menyusun langkah demi langkah pemberantasan premanisme. Janji ini bukan sekadar kata-kata, bisiknya, ini misi hidup saya. Rakyat harus merasakan keadilan, apapun risikonya. Semangatnya membara, menandai awal dari babak baru perjuangan di seluruh Jawa Barat. Pagi itu, udara di Bandung masih segar ketika Kang Deddy Mulyadi bersama tim khususnya bersiap di sebuah jalan sempit yang dikenal rawan preman. Tim intelijen telah memberikan laporan lengkap, preman lokal sedang memeras pedagang di pasar kecil dekat alun-alun. Kang Deddy menatap timnya dengan serius. Hari ini, kita menunjukkan bahwa hukum dan keadilan lebih kuat dari ketakutan, ucapnya tegas. Mereka bergerak secara hati-hati. Tim polisi menyebar di sekeliling pasar, sementara Kang Deddy sendiri berjalan di tengah, memastikan warga dan pedagang merasa aman. Beberapa preman terlihat bingung ketika melihat sosok pemimpin provinsi turun langsung ke lapangan. Ini bukan sekadar ancaman, ini kenyataan, gumam salah satu preman, merasakan aura ketegasan Kang Deddy. Seorang preman mencoba mengintimidasi pedagang dengan mengacungkan tongkat kayu. Kang Deddy maju satu langkah, menatapnya langsung. Mana pasal yang kalian langgar? Tanyanya dengan tenang tapi penuh wibawa. Preman itu terdiam, tidak bisa menjawab. Warga yang sebelumnya ketakutan kini menatap dengan kagum, menyadari bahwa keadilan tidak lagi jauh dari mereka. Tim polisi segera mengambil alih situasi. Beberapa preman berhasil ditangkap, sementara yang lain melarikan diri. Kang Deddy menginstruksikan agar tidak ada kekerasan yang berlebihan, hukum harus ditegakkan, bukan emosi semata. Pedagang-pedagang yang sempat ketakutan mulai berdatangan, memberikan informasi tambahan tentang preman lain di wilayah tersebut. Setelah operasi selesai, Kang Deddy berdiri di tengah pasar, menatap wajah-wajah lega para pedagang. Ini baru langkah pertama, tetapi langkah ini penting, ucapnya. Ia menjelaskan bahwa operasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangun rasa aman dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk rakyatnya. Namun keberhasilan itu memicu kemarahan preman lain. Berita tentang penangkapan menyebar cepat melalui media sosial dan pesan berantai. Beberapa preman mulai merencanakan balas dendam, sementara beberapa yang lain mulai mempertimbangkan untuk menyerah dan mengikuti program rehabilitasi yang ditawarkan Kang Deddy. Malam harinya, Kang Deddy kembali ke kantor gubernur untuk memantau laporan dari lapangan. Ia menyortir data preman yang berhasil ditangkap dan wilayah yang masih rawan. Ini baru permulaan, ada banyak yang harus dibersihkan, tapi hari ini kita sudah membuat langkah nyata, gumamnya sambil menatap peta Jawa Barat. Di penghujung hari, masyarakat mulai merasakan perubahan pertama. Pedagang yang biasanya takut menagih uang dagangan kini bisa bernapas lega. Nama Kang Deddy Mulyadi mulai menjadi simbol keberanian dan keadilan. Dalam hati, Kang Deddy tahu bahwa perjuangan baru saja dimulai, dan operasi pertama ini hanyalah awal dari misi besar untuk memberantas premanisme di seluruh Jawa Barat. Kabar keberhasilan operasi pertama Kang Deddy Mulyadi menyebar cepat ke seluruh Jawa Barat. Namun, kemenangan itu justru memicu kemarahan kelompok preman yang belum tersentuh. Mereka mulai merencanakan serangan balasan, menggunakan cara-cara licik seperti ancaman melalui media sosial, menyebar hoaks, dan intimidasi terhadap warga yang bekerja sama dengan pemerintah. Di sebuah warung kopi di pinggir kota, para preman berkumpul. Mas Teng, salah satu pemimpin preman yang terkenal kejam, mengetuk meja dengan kasar. Kita tidak bisa diam melihat gubernur itu merusak bisnis kita, geramnya. Anak buahnya mengangguk setuju,
sementara rencana balas dendam mulai dirancang, sabotase, provokasi, dan menyebarkan ketakutan agar rakyat kembali tunduk. Tak lama setelah itu, beberapa pedagang yang sebelumnya dibantu oleh tim Kang Deddy mulai menerima ancaman. Sepucuk surat bertuliskan peringatan keras ditemukan di pintu toko. Warga mulai ketakutan, meskipun keberadaan tim Kang Deddy membuat mereka sedikit berani. Rasa takut dan ketidakpastian kembali menyelimuti beberapa wilayah, menunjukkan bahwa preman-preman ini masih berbahaya. Kang Deddy menerima laporan tersebut di kantor gubernur. Matanya menyala menatap layar penuh data dan video ancaman yang dikirim warga. Mereka akan mencoba menakut-nakuti kita, katanya dengan tegas kepada timnya. Tapi kita tidak boleh mundur. Perlawanan mereka justru membuktikan bahwa kita berada di jalur yang benar. Hari berikutnya, Kang Deddy memerintahkan patroli gabungan di wilayah yang rawan. Tim intelijen menyamar sebagai pedagang dan warga biasa untuk memantau gerak-gerik preman. Strategi ini bertujuan untuk mematahkan rencana balas dendam sebelum mereka melakukan tindakan yang lebih berani. Setiap langkah diperhitungkan agar warga tetap aman. Mustang dan anak buahnya mencoba mengatur pertemuan rahasia dengan preman dari wilayah lain, untuk membentuk aliansi melawan pemerintah. Namun, intelijen Kang Deddy sudah berada di lokasi, mendengarkan setiap percakapan. Informasi ini menjadi kunci untuk merencanakan langkah kontra, menunjukkan bahwa perlawanan preman tidak akan mudah berjalan tanpa pengawasan. Seiring berjalannya hari, ketegangan meningkat. Beberapa preman mencoba menyerang gudang pedagang kecil, namun tim Kang Deddy sudah siap. Tanpa pertumpahan darah berlebihan, serangan itu berhasil digagalkan. Warga yang melihat kejadian itu merasa lega, dan keberanian mereka semakin tumbuh. Nama Kang Deddy semakin dipercaya sebagai pelindung rakyat. Di penghujung bab, Kang Deddy berdiri di balkon kantor gubernur menatap kota Bandung yang mulai gelap. Hatinya berat karena tahu perlawanan preman akan semakin brutal, tetapi tekadnya tetap bulat. Mereka mungkin mencoba menghancurkan ketenangan rakyat, tapi selama kita bersama, keadilan akan menang, gumamnya. Malam itu, ia merencanakan strategi baru untuk menghadapi gelombang perlawanan berikutnya. Beberapa minggu setelah operasi pertama, Kang Deddy Mulyadi mulai merasakan tekanan baru. Tidak hanya dari preman, tetapi dari jalur politik yang selama ini tersembunyi. Beberapa pejabat korup yang sebelumnya menikmati aliran uang keamanan dari preman merasa posisi mereka terancam. Mereka mulai menyebarkan isu, menuduh Kang Deddy bertindak sewenang-wenang dan mengganggu stabilitas ekonomi. Di ruang rapat gubernur, suasana menjadi tegang. Seorang pejabat senior berdiri dan menuntut pertanggungjawaban atas operasi di pasar. Gubernur, kita harus mempertimbangkan bisnis dan kesejahteraan pedagang. Tindakan ini terlalu keras, katanya sambil menatap Kang Deddy. Namun Kang Deddy tetap tenang, menatap balik dengan mata tegas. Kesejahteraan sejati hanya tercipta ketika rakyat bebas dari ketakutan. Tanpa hukum, tidak ada kesejahteraan. Beberapa pengusaha yang terbiasa bekerja sama dengan preman mulai menekan legislator agar menghentikan operasi. Mereka mengancam akan menghentikan investasi, memotong bantuan sosial, bahkan memutar opini publik melalui media. Kang Deddy tahu bahwa ini perang tidak hanya di jalanan, tetapi juga di balik meja politik yang licik. Tidak tinggal diam, Kang Deddy membentuk tim pengacara dan analis politik untuk menghadapi tekanan tersebut. Ia mempersiapkan data lengkap tentang premanisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Ia juga menyusun strategi komunikasi publik, menekankan bahwa langkahnya demi keadilan dan keamanan rakyat. Ia tahu bahwa rakyat yang sadar akan kebenaran adalah sekutu terkuatnya. Seiring konflik politik memanas, beberapa pejabat mencoba memprovokasi aparat agar tidak patuh pada perintah Kang Deddy. Mereka menawarkan insentif untuk menunda operasi atau membocorkan strategi tim. Kang Deddy menghadapi situasi ini dengan tegas, tidak ada kompromi dengan korupsi. Hukum harus dijalankan. Para bawahan yang loyal mengangguk, menyadari bahwa pemimpin mereka tidak akan menyerah pada tekanan. Media mulai meliput konflik ini. Artikel dan berita menyoroti perbedaan antara janji keadilan Kang Deddy dan kepentingan politik pejabat tertentu. Rakyat mulai terbelah antara percaya pada pemerintah atau mendengar isu yang disebarkan oleh pihak yang menentang. Kang Deddy memutuskan untuk turun tangan, berbicara langsung kepada masyarakat melalui konferensi pers yang disiarkan secara luas. Dalam konferensi itu, Kang Deddy menekankan, keamanan dan keadilan rakyat tidak bisa dinegosiasikan. Premanisme adalah ancaman nyata,
dan saya tidak akan membiarkannya berkuasa. Jika ada pihak yang mencoba menghalangi, rakyat harus tahu siapa yang benar-benar membela mereka. Ucapannya disambut tepuk tangan warga yang hadir, sekaligus membangkitkan ketegangan di kalangan pejabat yang menentangnya. Di penghujung bab, Kang Deddy duduk di kantornya, menatap peta Jawa Barat yang penuh titik merah. Konflik politik baru saja dimulai, dan lawan yang ia hadapi tidak hanya preman di jalanan, tetapi juga kekuatan yang bersembunyi di balik meja kekuasaan. Namun ia tetap yakin, keadilan dan keamanan rakyat harus menang, apapun risikonya. Dengan tekad yang semakin membara, ia mulai merancang langkah berikutnya untuk menumpas premanisme sekaligus menghadapi politik licik. Setelah merasakan tekanan dari preman dan konflik politik, Kang Deddy Mulyadi menyadari bahwa operasi sembarangan tidak akan cukup. Ia membutuhkan strategi yang cermat dan terstruktur. Di ruang kerjanya, ia menatap peta Jawa Barat yang penuh titik merah, memetakan wilayah-wilayah rawan preman dan jalur operasi yang harus diambil secara sistematis. Kang Deddy memanggil tim intelijen dan aparat terpilih. Ia menyusun rencana operasi bertahap, membagi wilayah menjadi beberapa zona, dan menetapkan target berdasarkan tingkat ancaman. Kita tidak hanya akan menindak preman, tapi juga memutus jaringan mereka, katanya tegas. Semua anggota tim memahami bahwa strategi ini bukan sekadar operasi keamanan, tapi juga perang psikologis. Selain itu, Kang Deddy memutuskan untuk memanfaatkan rakyat sebagai mata dan telinga di setiap wilayah. Ia membentuk jaringan relawan yang melaporkan aktivitas mencurigakan, memberi informasi lokasi markas preman, dan memantau aksi intimidasi. Rakyat menjadi bagian dari strategi, bukan hanya penonton pasif. Untuk menghadapi konflik politik, Kang Deddy mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan media dan masyarakat. Setiap operasi disiarkan secara hati-hati, menekankan bahwa tindakan ini untuk keamanan dan keadilan. Ia ingin rakyat memahami bahwa langkah tegas pemerintah adalah demi melindungi mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik. Di sisi lain, tim hukum diperkuat untuk memastikan setiap penindakan preman berjalan sesuai prosedur hukum. Kang Deddy menegaskan, keberanian kita harus dibarengi dengan ketegasan hukum. Preman harus tahu bahwa tindakan mereka tidak hanya menghadapi kekuatan fisik, tapi juga hukum yang adil. Mustang dan beberapa preman besar mulai menyadari bahwa pemerintah kini bergerak lebih terorganisir. Mereka berusaha menyesuaikan strategi, tetapi intelijen Kang Deddy selalu selangkah di depan. Setiap gerakan preman dimonitor, dan informasi tersebut digunakan untuk merancang operasi lebih tepat sasaran. Operasi awal yang dilakukan secara sistematis mulai menunjukkan hasil. Preman-preman kecil mulai menyerah, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya rawan perlahan menjadi aman. Namun Kang Deddy tahu ini hanya tahap awal. Preman besar dan jaringan mereka yang tersembunyi masih menjadi ancaman serius. Di penghujung bab, Kang Deddy berdiri di balkon kantor gubernur menatap kota Bandung yang mulai gelap. Dalam diam, ia tersenyum tipis. Strategi cerdas telah dibuat, langkah-langkah awal sudah diterapkan, dan rakyat mulai merasakan keamanan. Namun ia tahu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Keadilan akan menang, gumamnya. Tapi kita harus selalu selangkah lebih maju. Pagi itu, pasar tradisional di kota Cirebon dipenuhi aroma rempah dan hiruk-pikuk pedagang yang mulai menyiapkan dagangan. Namun ketegangan masih terasa di udara. Para preman lokal yang biasa memeras pedagang merasa terancam oleh operasi Kang Deddy Mulyadi yang semakin terorganisir. Kehadiran timnya membuat mereka gelisah dan curiga satu sama lain. Kang Deddy tiba bersama tim khususnya, menyusuri lorong-lorong sempit pasar. Pedagang menatapnya dengan campuran rasa kagum dan lega. Sosok pemimpin yang turun langsung ke lapangan memberikan rasa aman yang selama ini mereka rindukan. Hari ini, kalian tidak perlu takut, ujar Kang Deddy sambil tersenyum. Hukum ada untuk melindungi kalian. Seorang preman mencoba mengintimidasi pedagang dengan berdiri di tengah lorong, mengacungkan tongkat kayu. Kang Deddy melangkah maju, menatap lurus ke mata preman itu. Mana pasal yang kalian langgar? Tanyanya tegas. Preman itu terdiam, tak bisa menjawab, sementara warga yang sebelumnya ketakutan kini mulai berdiri lebih tegap, merasakan keadilan yang baru hadir. Tim polisi segera mengamankan preman-preman yang memberontak. Beberapa ditangkap, sementara yang lain mencoba melarikan diri. Kang Deddy memastikan operasi berjalan tanpa kekerasan berlebihan, menegaskan bahwa tujuan mereka adalah menegakkan hukum, bukan membalas dendam. Pedagang yang sempat terintimidasi mulai
memberikan informasi tambahan tentang jaringan preman yang lebih besar. Kang Dedi juga memerintahkan timnya untuk melakukan sosialisasi di pasar. Mereka menjelaskan hak-hak pedagang dan prosedur hukum, sehingga rakyat memahami bahwa pemerintah hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi melindungi. Warga mulai merasa percaya diri, menyadari bahwa mereka kini memiliki perlindungan nyata dari preman. Namun Mustang, preman besar yang sebelumnya memimpin beberapa geng, mulai merencanakan strategi balasan. Ia mengumpulkan anak buahnya untuk membentuk aliansi baru dan merencanakan aksi kekerasan di wilayah lain sebagai bentuk perlawanan. Kang Dedi mengetahui hal ini melalui jaringan intelijen, dan memutuskan untuk menindak dengan cepat sebelum ancaman berkembang. Operasi hari itu selesai dengan sukses. Pedagang bisa bernapas lega, jalanan kembali aman, dan sebagian preman mulai mempertimbangkan menyerah atau mengikuti program rehabilitasi yang ditawarkan. Keberhasilan ini membuat nama Kang Dedi semakin dikenal sebagai simbol keberanian dan keadilan di mata rakyat. Di penghujung hari, Kang Dedi berdiri di atas balkon kantor cabang pemerintahan Cirebon, menatap matahari terbenam. Angin membawa aroma pasar yang kini tenang. Dalam hati, ia tahu perjuangan masih panjang. Langkah ini baru awal, gumamnya. Preman-preman besar masih ada, dan kita harus lebih cerdas dan berani menghadapi mereka. Kabar keberhasilan operasi di pasar tradisional menyebar cepat ke seluruh Jawa Barat. Namun, di sebuah gudang tua di pinggiran Kabupaten Bekasi, Mustang, preman besar yang terkenal kejam, menatap layar ponsel dengan mata menyala penuh kemarahan. Ia merasa terpojok oleh langkah-langkah Kang Dedi Mulyadi yang semakin sistematis. Anak buahnya berkumpul, menunggu perintah. Sudah saatnya kita menunjukkan siapa yang berkuasa di Jawa Barat, geram Mustang. Ia memerintahkan anak buahnya menyebar ke beberapa pasar dan jalan utama, menciptakan ketegangan dan menunjukkan kekuatan. Ini adalah pertama kalinya Kang Dedi harus menghadapi preman selevel ini, yang menguasai puluhan wilayah dengan jaringan licik dan brutal. Kang Dedi menerima laporan situasi dengan serius. Ia menatap peta dan mempelajari pola pergerakan Mustang. Ini bukan lagi soal preman lokal, katanya kepada timnya. Kita menghadapi preman besar yang memiliki banyak anak buah dan jalur pengaruh luas. Operasi harus cermat dan terkoordinasi. Timnya menyadari bahwa kali ini risiko jauh lebih tinggi, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Hari berikutnya, Kang Dedi memimpin operasi di salah satu titik yang menjadi pusat aktivitas Mustang. Ia menugaskan tim intelijen untuk menyusup dan memantau gerakan preman, sementara tim lapangan siap menangani konfrontasi langsung. Penduduk sekitar diberi informasi agar tetap tenang dan tidak panik, karena keselamatan mereka adalah prioritas utama. Ketika Mustang muncul bersama puluhan anak buahnya, ketegangan memuncak. Suasana pasar yang biasanya riuh kini sunyi menegangkan. Kang Dedi melangkah maju, menatap Mustang langsung di matanya. Ini kali terakhir kamu bisa menakut-nakuti rakyat, ucapnya tegas. Mustang menantang balik dengan senyum sinis, memicu adrenalin tim lapangan dan warga yang menyaksikan. Pertarungan tidak selalu berupa kekerasan fisik. Kang Dedi menggunakan strategi psikologis dan taktik intelijen untuk memecah kekuatan Mustang. Anak buah Mustang mulai kebingungan karena gerakan mereka dipantau dan dibatasi, sehingga kekuatan mereka tak efektif. Rasa takut yang biasa mereka timbulkan kini berbalik kepada mereka sendiri. Akhirnya, Mustang dan sebagian besar anak buahnya berhasil ditangkap tanpa pertumpahan darah besar. Warga bersorak, dan rasa aman untuk pertama kalinya terasa nyata di beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai. Preman, Kang Dedi menegaskan kepada warga bahwa penegakan hukum akan terus berjalan, dan tidak ada kompromi bagi yang melawan ketertiban. Di penghujung hari, Kang Dedi berdiri di tengah pasar yang kini sunyi dan aman, menatap langit sore. Preman besar pertama telah ditaklukkan, gumamnya. Namun matanya tetap tajam, menyadari bahwa ancaman baru akan muncul. Perjuangan melawan premanisme di seluruh Jawa Barat baru saja memasuki babak yang lebih berat, dan strategi cerdas serta keberanian akan terus diuji. Malam itu, suasana di salah satu distrik Bandung yang rawan menjadi tegang. Berita tentang penangkapan Mustang, preman besar pertama, telah menyebar, dan preman-preman kecil yang tersisa mulai merencanakan balas dendam. Jalanan yang biasanya ramai kini sunyi, diterangi lampu jalan yang redup, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Kang Dedi Mulyadi memimpin tim khususnya turun langsung ke lapangan. Ia membagi tim menjadi beberapa unit, memastikan setiap sudut distrik terpantau. Setiap langkah diperhitungkan dengan seksama.
Ini bukan sekadar operasi, ucapnya kepada tim. Kita harus menunjukkan bahwa hukum ada untuk menegakkan ketertiban, bukan sekadar menangkap satu atau dua preman. Beberapa preman kecil mencoba menyerang pedagang yang sebelumnya bekerja sama dengan pemerintah. Mereka membawa tongkat dan alat tajam, berniat menimbulkan kekacauan. Namun tim Kang Dedi sudah siap, memisahkan preman dari warga tanpa menimbulkan korban. Ketegangan semakin memuncak ketika beberapa preman berusaha melarikan diri melalui gang sempit, tetapi gerak mereka sudah dipantau oleh tim intelijen. Kang Dedi sendiri berada di tengah konfrontasi, menenangkan warga dan memberi arahan kepada tim. Ia menatap salah satu preman yang mencoba menakut-nakuti pedagang, lalu bertanya tegas, "Mana pasal yang kalian langgar?" Preman itu terdiam, sadar bahwa intimidasi biasa kini tak lagi efektif di hadapan pemimpin yang berani turun langsung. Pertempuran jalanan berlangsung dramatis. Preman-preman yang awalnya berani kini panik melihat koordinasi tim Kang Dedi yang rapi. Banyak yang menyerah setelah menyadari bahwa kekuatan mereka terbatas, sementara hukum dan masyarakat berada di pihak pemimpin mereka. Rasa takut yang biasanya mereka timbulkan kini berbalik menghantui mereka. Di sisi lain, beberapa preman yang mencoba melarikan diri disergap di gang sempit oleh tim intelijen. Operasi ini berjalan cepat dan cermat, meminimalkan risiko bagi warga. Warga yang menonton dari jauh merasa lega, beberapa bahkan berani keluar rumah untuk melihat langsung keberhasilan operasi. Saat malam semakin larut, distrik itu akhirnya berhasil diamankan. Jalanan yang sebelumnya dikuasai preman kini kembali aman, pedagang bisa bernapas lega, dan warga merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. Nama Kang Dedi Mulyadi semakin dihormati dan menjadi simbol keberanian dan keadilan. Di penghujung malam, Kang Dedi berdiri di atas mobil dinas, menatap jalanan yang kini sunyi tapi damai. Pertempuran ini hanyalah awal, gumamnya. Masih banyak preman yang harus ditindak. Tapi malam ini, rakyat tahu bahwa mereka tidak sendiri, dan hukum akan selalu berada di pihak mereka. Semangatnya membara, menandai babak baru perjuangan pemberantasan premanisme di Jawa Barat. Setelah gelombang pertempuran jalanan, Kang Dedi Mulyadi menyadari bahwa kekerasan saja tidak cukup untuk memberantas premanisme secara tuntas. Ia ingin mengubah pola pikir mereka, bukan hanya menaklukkan fisik. Di ruang rapat, ia menegaskan kepada timnya, beberapa preman bisa kita hadapi dengan hukum, tapi sebagian lain perlu kesempatan untuk berubah. Kang Dedi kemudian mengumumkan program rehabilitasi bagi preman yang bersedia meninggalkan dunia kriminal. Program itu mencakup pelatihan kerja, pendidikan, dan pendampingan moral. Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar bantuan, tetapi kesempatan kedua untuk hidup layak dan bermartabat. Timnya mulai menyebarkan informasi ini ke seluruh wilayah Jawa Barat. Beberapa preman mulai mempertimbangkan pilihan ini. Mereka melihat banyak rekannya yang ditangkap menghadapi konsekuensi hukum, sementara Kang Dedi membuka jalan bagi mereka yang ingin berubah. Mas Teng, meski sudah tertangkap sebelumnya, menjadi contoh nyata bahwa tidak ada kompromi dengan hukum, tetapi ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Di beberapa pasar dan gang sempit, tim Kang Dedi bertemu dengan preman yang ingin menyerah. Mereka duduk bersama, mendengarkan penjelasan tentang program rehabilitasi. Kang Dedi menatap mata mereka, tegas tapi penuh pengertian. Kalian tidak harus hidup dalam ketakutan atau menakut-nakuti orang lain. Pilih jalan yang benar, dan kalian akan mendapatkan kesempatan kedua. Rakyat pun merasakan perubahan ini. Pedagang yang sebelumnya trauma melihat preman kini bisa bernapas lega. Banyak warga yang bahkan menjadi relawan untuk membantu program rehabilitasi, mengajarkan keterampilan baru bagi mantan preman agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Suasana pasar perlahan berubah menjadi lebih damai dan harmonis. Namun tidak semua preman menerima tawaran itu. Beberapa masih menolak dan berusaha melawan. Kang Dedi tetap menegakkan hukum bagi mereka, memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Ia menekankan prinsip tegas terhadap yang menolak hukum, dan memberi peluang bagi yang ingin berubah. Strategi ini membuat pemerintah terlihat adil dan bijaksana. Operasi hari itu menjadi simbol keberhasilan strategi cerdas Kang Dedi. Preman yang memilih menyerah menjadi bukti bahwa pendekatan tanpa kekerasan dapat efektif jika dikombinasikan dengan ketegasan hukum. Warga mulai menaruh lebih banyak kepercayaan kepada pemerintah dan melihat Kang Dedi sebagai pemimpin yang berpihak pada mereka. Di penghujung hari, Kang Dedi berdiri di tengah pasar yang kini damai, menatap mata para mantan preman yang mulai tersenyum dengan harapan baru.
Keadilan tidak selalu harus dengan kekerasan, gumamnya. Kadang kesempatan kedua adalah cara terbaik untuk memenangkan hati dan membangun keamanan sejati. Semangatnya tetap membara, menandai babak baru perjuangan pemberantasan premanisme di seluruh Jawa Barat. Berita tentang keberhasilan operasi tanpa kekerasan Kang Deddy Mulyadi menyebar luas melalui media lokal dan media sosial. Video-video yang menampilkan Kang Deddy menegur preman dengan tegas namun bijaksana menjadi viral, menarik perhatian masyarakat dari berbagai kota di Jawa Barat. Rakyat mulai membicarakan keberanian dan strategi cerdas pemimpin mereka. Media menyoroti program rehabilitasi yang ditawarkan kepada preman yang bersedia berubah. Artikel-artikel memuji pendekatan Kang Deddy yang adil dan humanis, serta menekankan bahwa strategi ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun moral masyarakat. Warga mulai membagikan kisah-kisah perubahan mantan preman di media sosial, menciptakan efek domino inspiratif. Tak lama setelah itu, beberapa preman yang sebelumnya sombong mulai merasakan tekanan moral. Mereka melihat rekan-rekan mereka menyerah dan berubah, sementara publik kini menyoroti setiap tindakan preman yang berani melawan hukum. Rasa takut dan malu mulai menggantikan keberanian yang biasa mereka tunjukkan. Kang Deddy menyadari pengaruh media ini bisa menjadi senjata strategis. Ia mulai berkoordinasi dengan tim komunikasi untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang operasi, penangkapan preman, dan program rehabilitasi. Tujuannya jelas, membangun opini publik yang mendukung keamanan dan keadilan. Di sisi lain, beberapa pejabat dan pengusaha yang sebelumnya menentang langkah Kang Deddy mulai tertekan oleh sorotan media. Publik menuntut tindakan tegas dan transparansi. Mereka sadar bahwa perlawanan terhadap Kang Deddy kini bisa merusak reputasi mereka sendiri. Media menjadi alat tambahan untuk memperkuat posisi moral pemerintah. Beberapa preman yang masih berani melawan mulai kehilangan jaringan dukungan. Anak buah mereka mulai ragu untuk mengikuti perintah karena takut publik mengetahui tindakan mereka. Nama Kang Deddy semakin menjadi simbol keberanian, keadilan, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Masyarakat kini semakin aktif menjadi bagian dari pengawasan sosial. Banyak warga yang melaporkan aktivitas preman melalui aplikasi dan media sosial, memberikan informasi yang berharga bagi tim Kang Deddy. Efek media membuat preman merasa tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Di penghujung hari, Kang Deddy berdiri di balkon kantor gubernur, menatap kota Bandung yang gemerlap dengan lampu malam. Media bukan hanya untuk berita, gumamnya. Ini alat untuk menyebarkan kebenaran dan menguatkan rakyat. Preman harus tahu, keadilan kini terlihat oleh semua orang. Semangatnya membara, menyiapkan langkah selanjutnya untuk menghadapi preman besar berikutnya. Kemenangan atas Mustang, preman besar pertama, membuat sebagian preman kecil menyerah, namun berita itu juga memunculkan tantangan baru. Di kawasan perkotaan Bandung, muncul seorang preman baru yang lebih licik dan berbahaya, dikenal sebagai Raka, si Bayangan. Ia tidak hanya mengandalkan kekerasan, tetapi juga manipulasi dan jaringan luas yang sulit dilacak. Raka menguasai beberapa pasar strategis, jalanan utama, dan memiliki koneksi dengan preman dari kabupaten lain. Ia memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ketakutan dan propaganda, mencoba menyaingi pengaruh Kang Deddy. Tim intelijen Kang Deddy mulai memetakan pola gerakan Raka, menyadari bahwa menghadapi preman ini membutuhkan strategi lebih kompleks daripada sebelumnya. Kang Deddy memanggil seluruh tim operasi. Raka bukan hanya preman biasa, katanya serius. Ia pandai bersembunyi di balik bayangan, memanfaatkan ketakutan dan informasi. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Tim menyadari bahwa preman ini menuntut kombinasi antara intelijen, strategi lapangan, dan koordinasi moral dengan masyarakat. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menguji ketahanan Kang Deddy. Ia mengirim anak buahnya untuk menyerang pedagang di wilayah yang aman, menyebarkan hoaks, dan mencoba memprovokasi warga agar melawan pemerintah. Namun media, intelijen, dan masyarakat yang sadar akan keberhasilan sebelumnya membuat provokasi itu gagal menciptakan kekacauan. Kang Deddy merancang operasi gabungan yang lebih kompleks. Tim lapangan dibagi menjadi beberapa unit kecil, bergerak serentak untuk menutup jalur pelarian Raka. Tim intelijen menyusup ke jaringan Raka untuk memecah komunikasi dan mengetahui markas utama. Strategi ini menekankan kecepatan, ketelitian, dan pemanfaatan informasi rakyat sebagai mata-mata di lapangan. Raka, yang terbiasa menggunakan intimidasi, mulai merasakan tekanan nyata.
Anak buahnya menjadi gelisah karena gerakan mereka selalu terpantau dan koordinasi terganggu. Nama Kang Dedi semakin menakutkan di kalangan preman, menunjukkan bahwa keberanian, strategi cerdas, dan dukungan rakyat bisa mengalahkan kekuatan yang biasanya tampak tak terkalahkan. Meski begitu, Kang Dedi tetap berhati-hati. Ia menegaskan kepada timnya bahwa operasi harus aman, tidak menimbulkan korban warga, dan tetap mematuhi hukum. Pendekatan ini membuat moral tim tinggi, sementara rakyat semakin percaya pada kepemimpinan dan strategi cerdas Kang Dedi. Di penghujung bab, Kang Dedi berdiri di atas atap kantor gubernur, menatap kota yang gelap namun penuh cahaya lampu. Preman besar kedua sudah muncul, gumamnya. Tapi, kita siap. Keadilan tidak hanya untuk menang di jalanan, tapi untuk menunjukkan bahwa hukum dan moral selalu lebih kuat dari ketakutan. Semangatnya membara, menyiapkan babak pertempuran berikutnya. Kang Dedi Mulyadi menyadari bahwa menghadapi Raka, si bayangan, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Preman besar kedua ini licik dan selalu bergerak di balik bayangan. Di ruang intelijen, Kang Dedi menatap peta Jawa Barat penuh titik merah, sambil mendiskusikan strategi rahasia dengan tim terpilih. Kita harus tahu setiap gerakan mereka sebelum mereka bergerak, tegasnya. Tim intelijen mulai menyusup ke jaringan Raka melalui identitas palsu dan warga yang bekerja sama. Mereka mengumpulkan informasi tentang markas, jalur komunikasi, serta metode intimidasi yang digunakan. Kang Dedi menekankan pentingnya rahasia, agar Raka tidak mencurigai operasi yang tengah dipersiapkan. Setiap data menjadi kunci untuk merancang langkah yang presisi. Selain itu, Kang Dedi memanfaatkan teknologi dan media sosial. Tim komunikasi menyebarkan berita keberhasilan operasi sebelumnya dan program rehabilitasi, membuat moral preman mulai runtuh. Warga juga dilibatkan sebagai mata-mata sukarela, memberi informasi real-time tentang pergerakan preman di wilayah mereka. Strategi ini menciptakan tekanan psikologis tambahan bagi Raka dan anak buahnya. Rencana operasi rahasia disusun dengan rinci. Kang Dedi membagi tim lapangan ke dalam unit-unit kecil yang bergerak simultan di beberapa titik. Sementara itu, tim intelijen mengatur jebakan, mengalihkan perhatian Raka ke lokasi tertentu, sehingga gerakan preman bisa dipantau dan dikendalikan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena keselamatan warga menjadi prioritas utama. Hari-hari berikutnya, operasi rahasia dimulai. Anak buah Raka mulai tertangkap dalam jebakan strategis, tanpa menimbulkan kerusakan atau korban pada warga. Setiap langkah diatur sedemikian rupa sehingga preman merasa terpojok, sementara moral tim Kang Dedi tetap tinggi karena operasi berjalan efektif dan aman. Raka mulai panik, ia melihat jaringan dan anak buahnya perlahan runtuh, tidak mampu melawan koordinasi tim Kang Dedi. Tekanan psikologis semakin besar ketika media dan masyarakat menyoroti keberhasilan operasi rahasia ini. Preman besar kedua itu mulai kehilangan kendali, dan bayangan kekuasaannya perlahan memudar. Kang Dedi memimpin pertemuan terakhir sebelum menghadapi Raka langsung. Ia menekankan pentingnya disiplin, kesabaran, dan akurasi. Ini bukan soal cepat menang, tapi tentang memastikan kita mengalahkan preman tanpa merusak kehidupan rakyat, katanya. Tim menyadari bahwa operasi rahasia ini adalah puncak dari strategi cerdas yang mereka rancang sejak lama. Di penghujung bab, Kang Dedi berdiri di balkon kantor gubernur menatap kota Bandung yang remang. Preman besar kedua akan segera jatuh, gumamnya. Intelijen, strategi rahasia, dan dukungan rakyat adalah senjata kita. Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tapi harus terlihat dan dirasakan oleh semua orang. Semangatnya membara, menyiapkan babak konfrontasi terakhir. Seiring persiapan menghadapi Raka, si bayangan, ketegangan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam tim Kang Dedi Mulyadi. Beberapa anggota tim mulai mempertanyakan metode operasi rahasia yang diterapkan, khawatir akan risiko tinggi bagi warga dan reputasi mereka sendiri. Ketidakpercayaan kecil ini mulai menimbulkan perdebatan di ruang koordinasi. Seorang perwira senior mengusulkan pendekatan lebih agresif, menangkapi preman tanpa menunggu strategi intelijen selesai. Namun Kang Dedi menegaskan dengan tegas, kita bukan sekadar menangkap, kita harus memastikan keamanan rakyat dan menghancurkan jaringan preman secara tuntas. Kekerasan tanpa strategi justru bisa merusak tujuan kita. Suasana menjadi tegang, beberapa anggota tim merasa dilemahkan, sementara yang lain mendukung visi Kang Dedi. Konflik internal semakin meningkat ketika informasi dari lapangan terlambat masuk. Beberapa anggota tim merasa frustrasi karena operasi berjalan lambat,
sementara preman masih bergerak bebas di beberapa titik. Kang Deddy harus turun tangan secara langsung, menenangkan tim, dan mengingatkan bahwa kesabaran dan koordinasi adalah kunci keberhasilan. Untuk meredakan ketegangan, Kang Deddy mengadakan rapat khusus, mendengar keluhan dan saran dari setiap anggota tim. Ia menjelaskan kembali strategi rahasia yang telah dirancang dan menekankan bahwa setiap langkah yang tampak lambat adalah bagian dari perhitungan cermat. Perlahan, tim mulai memahami visi dan pentingnya disiplin dalam operasi. Namun tidak semua anggota mudah diyakinkan. Beberapa perwira masih meragukan kemampuan intelijen dalam menangkap Raka. Kang Deddy menggunakan pengalaman sebelumnya, seperti keberhasilan operasi Mustang dan operasi pasar tradisional, untuk meyakinkan tim. Ia menekankan bahwa keberhasilan sebelumnya adalah bukti strategi cerdas dan disiplin yang tepat bisa mengalahkan preman besar. Selama beberapa hari berikutnya, Kang Deddy memantau komunikasi tim dengan lebih dekat, memastikan koordinasi tetap solid. Ia mengawasi operasi lapangan dari pusat komando, memberi arahan secara real-time untuk mencegah kesalahan akibat konflik internal. Perlahan, ketegangan mulai mereda, dan tim kembali fokus pada tujuan utama, menumpas Raka. Warga dan media juga mulai menyadari bahwa operasi Kang Deddy tidak hanya menghadapi preman di jalanan, tetapi juga manajemen internal tim yang disiplin dan strategis. Keberhasilan operasi yang akan datang tergantung pada persatuan tim, ketegasan pemimpin, dan koordinasi dengan masyarakat. Di penghujung bab, Kang Deddy berdiri di balkon kantor gubernur, menatap kota Bandung yang gelap namun damai sementara timnya kembali solid. Konflik internal adalah ujian nyata bagi kepemimpinan, gumamnya. Jika kita bisa melewatinya, kita siap menghadapi Raka dan preman-preman besar lainnya. Persatuan tim adalah kunci kemenangan sejati. Semangatnya membara, menyiapkan babak konfrontasi terakhir dengan Raka. Setelah melewati konflik internal dan persiapan matang, Kang Deddy Mulyadi memimpin operasi besar untuk menghadapi Raka, si bayangan. Timnya bergerak secara serentak di beberapa titik strategis di Bandung, memanfaatkan intelijen yang sudah dikumpulkan selama berminggu-minggu. Setiap unit tahu peran dan tanggung jawabnya, memastikan operasi berjalan efektif tanpa membahayakan warga. Raka dan anak buahnya mencoba melakukan perlawanan. Mereka mengintimidasi pedagang dan menyebar hoaks untuk mengalihkan perhatian tim Kang Deddy. Namun, strategi rahasia yang diterapkan membuat semua pergerakan preman terpantau dan terkontrol. Anak buah Raka mulai kehilangan moral ketika melihat jebakan demi jebakan yang rapi menghadang mereka. Kang Deddy berada di lapangan, memberikan arahan langsung dan memastikan warga tetap aman. Ia menatap Raka yang mencoba mengacaukan pasar, lalu berkata dengan tegas, keadilan tidak bisa ditaklukkan dengan intimidasi. Ini kali terakhir kalian menakut-nakuti rakyat. Kata-katanya memberikan efek psikologis yang kuat, membuat preman mulai ragu dan kebingungan. Unit-unit tim segera menutup jalur pelarian Raka. Beberapa anak buahnya tertangkap di tempat persembunyian, sementara yang lain menyerah setelah menyadari tidak ada jalan keluar. Koordinasi tim berjalan sempurna, membuktikan bahwa strategi intelijen dan disiplin internal dapat mengalahkan preman besar yang sebelumnya tampak tak terkalahkan. Warga yang melihat kejadian ini bersorak dan merasa lega. Pasar yang sebelumnya rawan kini aman. Pedagang bisa bernapas lega, dan beberapa mantan preman yang ingin berubah mulai mempertimbangkan program rehabilitasi Kang Deddy. Operasi ini menjadi simbol kemenangan nyata bagi hukum, moral, dan keamanan masyarakat. Raka akhirnya tertangkap setelah berusaha melarikan diri melalui gang sempit. Kang Deddy menghadapi Raka secara langsung, menegaskan bahwa hukum dan moral lebih kuat dari intimidasi dan kekerasan. Penangkapan ini menjadi berita besar di media, menambah reputasi Kang Deddy sebagai pemimpin yang berani, cerdas, dan adil. Kemenangan pertama besar ini bukan hanya soal menangkap preman, tetapi juga menegakkan pesan moral kepada masyarakat dan preman lainnya, hukum dan keadilan selalu berada di pihak yang benar. Program rehabilitasi kini menjadi contoh, menunjukkan bahwa kesempatan kedua adalah bagian dari strategi cerdas pemerintah. Di penghujung bab, Kang Deddy berdiri di tengah pasar yang kini damai, menatap wajah-wajah lega pedagang dan warga. Ini adalah kemenangan pertama, tapi kita belum selesai, gumamnya. Semangatnya membara, menyiapkan langkah-langkah berikutnya untuk memberantas preman-preman besar lainnya di seluruh Jawa Barat. Kemenangan besar Kang Deddy Mulyadi atas Raka, si bayangan, membuat preman-preman kecil dan tersisa panik. Namun, bukan berarti mereka menyerah begitu saja. Di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota Bekasi,
para preman yang masih aktif berkumpul, merencanakan serangan balasan untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan. Mustang, yang sebelumnya tertangkap, kini bekerja sama dengan preman tersisa melalui komunikasi rahasia. Mereka mengoordinasikan serangan simultan ke beberapa pasar, jalan utama, dan wilayah rawan lainnya. Tujuannya jelas, mengembalikan ketakutan di masyarakat dan menantang kekuatan Kang Deddy secara terbuka. Beberapa wilayah mulai merasakan tekanan. Preman-preman menyerang pedagang yang bekerja sama dengan pemerintah, menyebarkan hoaks, dan mencoba mengalihkan perhatian tim Kang Deddy. Warga kembali merasa cemas, meskipun keberadaan tim khusus dan intelijen membuat mereka sedikit tenang. Situasi menunjukkan bahwa kemenangan pertama besar bukan berarti preman berhenti beraksi. Kang Deddy menerima laporan serangan balasan dengan serius. Ia menatap peta dan menandai titik-titik yang diserang. Ini adalah ujian sebenarnya, katanya kepada timnya. Preman-preman ini mencoba mengembalikan ketakutan. Kita harus bergerak cepat, cermat, dan tetap menjaga keselamatan rakyat. Ia membagi tim ke beberapa unit untuk menghadapi serangan secara simultan. Unit lapangan menangani preman yang menyerang warga, tim intelijen memantau pergerakan mereka, dan tim komunikasi menyebarkan informasi agar masyarakat tetap tenang. Koordinasi dan disiplin tim menjadi kunci untuk menghadapi balas dendam preman. Beberapa preman yang menyerang berhasil ditangkap atau melarikan diri ke wilayah lain. Namun, aksi balasan ini menunjukkan bahwa jaringan preman masih ada dan mereka mampu merencanakan serangan terkoordinasi. Kang Deddy memahami bahwa pemberantasan premanisme bukan hanya soal menang sekali, tetapi memastikan keamanan berkelanjutan di seluruh Jawa Barat. Warga mulai terlibat aktif, memberi informasi real-time tentang pergerakan preman. Anak-anak buah Raka dan Mustang mulai merasakan tekanan moral dan psikologis karena masyarakat dan media kini berada di pihak Kang Deddy. Efek ini perlahan memecah solidaritas preman, membuat mereka mulai ragu untuk melanjutkan serangan. Di penghujung bab, Kang Deddy berdiri di balkon kantor gubernur, menatap kota yang mulai tenang setelah serangan balasan berhasil ditangani. Mereka mencoba menyerang balik, tapi mereka lupa satu hal, gumamnya. Keberanian, strategi, dan dukungan rakyat selalu lebih kuat dari intimidasi. Pertempuran ini baru pengingat bahwa perjuangan kita belum selesai. Setelah menghadapi serangan balik preman, Kang Deddy Mulyadi menyadari bahwa saatnya untuk melancarkan operasi terakhir yang akan memastikan seluruh Jawa Barat aman dari ancaman premanisme. Ia duduk di ruang komando, menatap peta Jawa Barat yang kini penuh dengan titik-titik merah dan hijau, menandai wilayah yang sudah aman dan wilayah yang masih rawan. Kang Deddy memanggil tim elitnya, menekankan pentingnya operasi kali ini. Ini bukan hanya tentang menangkap preman, katanya dengan tegas. Ini tentang memberi rasa aman kepada rakyat dan memastikan hukum ditegakkan di seluruh provinsi. Tidak ada kompromi, tapi juga tidak ada kekerasan yang tidak perlu. Semua anggota tim menyadari bahwa ini adalah babak penentu dari perjuangan mereka. Rencana operasi terakhir disusun dengan cermat. Tim intelijen memetakan markas utama preman besar yang tersisa, jalur pelarian mereka, serta lokasi strategis untuk mengendalikan wilayah. Unit lapangan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menyerbu secara simultan, meminimalkan risiko bagi warga, sekaligus memastikan koordinasi sempurna. Hari pelaksanaan operasi terakhir tiba. Preman-preman besar yang tersisa mencoba melawan dengan brutal, namun mereka kini sudah kehilangan moral. Anak buah mereka kebingungan karena semua jalur telah dipantau dan informasi dari warga dan media terus mengalir ke tim Kang Deddy. Strategi gabungan intelijen, operasi lapangan, dan dukungan masyarakat membuat preman-preman ini tidak memiliki ruang aman. Kang Deddy turun langsung ke beberapa titik kritis, memberikan arahan dan memastikan operasi berjalan sesuai rencana. Ia menghadapi beberapa preman yang berani mencoba mengintimidasi warga. Dengan tegas, ia menegur mereka dan menekankan bahwa hukum adalah pihak yang berkuasa, bukan kekerasan. Efek psikologisnya membuat banyak preman menyerah sebelum pertempuran fisik terjadi. Operasi berlangsung selama beberapa jam penuh, namun koordinasi yang tepat membuat semua wilayah berhasil diamankan. Preman-preman besar yang tersisa berhasil ditangkap atau dipaksa menyerah, dan jaringan kriminal mereka runtuh total. Pasar, jalanan, dan kampung-kampung yang sebelumnya rawan kini aman sepenuhnya. Warga menyambut keberhasilan ini dengan sukacita. Mereka memberikan informasi yang berharga selama operasi, menyaksikan langsung keberanian dan kecerdikan Kang Deddy. Operasi terakhir ini menjadi simbol kemenangan hukum dan moral,
sekaligus menegaskan bahwa keadilan bisa ditegakkan dengan strategi cerdas dan keberanian nyata. Di penghujung hari, Kang Deddy berdiri di atas mobil dinas, menatap kota yang kini damai. "Ini adalah operasi terakhir yang kita lakukan," gumamnya. "Premanisme sudah kita taklukkan, rakyat Jawa Barat kini aman, dan hukum akan selalu menjadi perisai bagi mereka yang benar. Keadilan menang, dan ini baru permulaan dari legenda yang akan dikenang." Semangatnya membara, menandai babak terakhir perjuangan heroik melawan premanisme. Setelah operasi terakhir yang menaklukkan seluruh preman besar di Jawa Barat, suasana damai mulai terasa di setiap sudut provinsi. Pasar kembali riuh dengan tawa pedagang, jalanan kembali aman, dan warga bisa beraktivitas tanpa rasa takut. Nama Kang Deddy Mulyadi kini menjadi simbol keamanan, keberanian, dan keadilan yang nyata. Warga mulai bercerita tentang perubahan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Pedagang yang dulu ketakutan kini tersenyum, anak-anak bermain di jalanan tanpa cemas, dan masyarakat mulai aktif menjaga lingkungannya. Program rehabilitasi bagi mantan preman juga berjalan sukses, membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Kang Deddy mengadakan pertemuan besar dengan seluruh timnya, bukan hanya untuk merayakan keberhasilan, tetapi juga untuk menegaskan pesan moral. Ia berkata, dengan tegas namun hangat, keadilan bukan hanya soal menangkap penjahat. Ini tentang memastikan rakyat hidup aman, dan memberi kesempatan bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Semua anggota tim merasa bangga dan lega. Media terus meliput kisah keberhasilan ini. Warga membagikan cerita-cerita perubahan mantan preman, operasi terakhir yang cermat, dan strategi cerdas Kang Deddy. Nama Kang Deddy bukan lagi sekadar pemimpin, tetapi menjadi legenda yang dikenang di seluruh tanah Pasundan. Anak-anak bahkan mulai meniru keberanian dan moralitasnya dalam kisah-kisah inspiratif yang beredar. Masyarakat juga mulai membangun jaringan keamanan komunitas. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan aparat untuk menjaga kedamaian. Efek domino dari strategi Kang Deddy terbukti efektif. Preman-preman yang tersisa memilih meninggalkan kriminalitas karena merasa tidak ada dukungan sosial dan moral, sementara warga terus aktif menjaga keamanan. Di tengah semua keberhasilan ini, Kang Deddy tetap rendah hati. Ia mengunjungi pasar, berbicara langsung dengan pedagang dan warga, memastikan bahwa keamanan dan ketertiban bukan sekadar simbol, tetapi kenyataan yang dirasakan setiap orang. Keadilan harus nyata, bukan hanya kata-kata, gumamnya kepada timnya. Kemenangan ini bukan hanya soal operasi atau penangkapan preman, tetapi juga soal membangun moral, hukum, dan ketertiban di seluruh Jawa Barat. Nama Kang Deddy Mulyadi menjadi inspirasi bagi pemimpin dan rakyat, membuktikan bahwa keberanian, strategi cerdas, dan kepedulian nyata bisa mengubah dunia menjadi lebih aman. Di penghujung bab, Kang Deddy berdiri di puncak bukit, menatap luasnya tanah Pasundan yang kini damai. Angin membawa aroma segar dari sawah dan kota yang tenang. Jawa Barat kini aman, gumamnya dengan senyum tipis. Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi kemenangan rakyat. Legenda ini akan dikenang, dan kedamaian akan terus dijaga.